Makanya kalau sudah orang pulih, lepas, kalau tidak tergembala dia lebih parah lagi. Karena memang sudah kita lihat di akhir zaman ini memang begitu gencarnya memang roh jahat itu ya berkeliaran di mana-mana untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita tetap tergembala, kita tetap hidup dalam pengajaran firman Tuhan, ya itu baju jirah, itulah kebenaran. Itulah senjata untuk mengalahkan siasat tipu muslihat iblis. Coba Matius 12 ayat 43 si Jonathan ayo. Matius 12 ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia. Iya, apa judulnya di atas? Kembalinya Roh jahat. Roh jahat. Dia bisa kembali lagi ya. Terus ayo. Apabila ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Iya. Tetapi ia tidak mendapatnya. Iya, terus Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. ya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersapu bersih dan rapi teratur. Iya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ya kan? Iya, terus Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. nah ini sampai sekarang dia masih berlaku roh jahat itu. Artinya seseorang sudah dikeluarkan Tuhan, sudah mengalami mujizat, ya kan? Kalau dia tidak terus dibimbing dalam pengajaran, ya karena dia tetap memburu roh jahat itu. Jadi memang buruannya itu 1 Petrus 5 ayat 8 itu dia seperti serigala mengomong-ngomong, dia mencari apa yang dia telat. Nah, ada orang bertanya begini, Pak, di sana nggak kerusupan, nggak kerasukan. Nah, berbeda-beda manifestasi roh jahat itu. Kenapa ada orang membunuh? Karena roh jahat itu sifatnya juga ada membunuh. Kenapa orang membenci? Ya, kenapa ada akar pahit? Sifatnya juga seperti itu. Kenapa ada kasus perceraian? Nah, seperti itu. Nah, jadi manifestasi roh jahat itu berbeda-beda, ya. Nah, mungkin kita lihat di luar sana, mereka diberkati secara jasmani, aman-aman. Nanti kan ada waktunya. Ada waktunya, ya. Nah, jadi Tuhan itu mengasihi, tapi Tuhan itu juga ya dia juga menegur juga, ya. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana supaya tidak kembali roh jahat itu, ya memang kita harus terus menerima pengajaran-pengajaran, ya. Nah, itu saja yang mau saya tambahkan. Terus ya Yohanes 5 ayat 14. Coba Yohanes 5 ayat 14, coba si Melpa. Oh iya, siapa? Si Jonathan. Yohanes 5 ayat 14, kalau tidak saya lupa ayatnya. Kamu sudah sembuh, tapi jangan berbuat buruk lagi, berbuat dosa lagi. Coba. Siapa? Si Melpa, baca sayang. Ayo. Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Iya, jadi jangan berbuat dosa lagi. Kalau kau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi ibu. Artinya dosa itu seperti apa? Nah, dosa itu kalau kita tidak hidup dalam pengajaran itu juga dosa. Jadi maunya Tuhan itu seperti yang dibahas tadi itu harus hubungan intim dengan Tuhan. Nah itu tidak berdosa kita. Jadi bagaimana caranya? Ya rajin berdoa, rajin beribadah, terutama beribadah. Tapi perhatikan, jangan juga asal sembarangan beribadah, ya. Karena gereja pun tidak jaminan, ya. Nah, artinya beribadah dan mengenal pengajaran. Kita harus teliti mengenal pengajaran, ya. Nah, orang bisa berkata gereja sama semua, ya, tapi kita